Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fikri dengan nomor NIM 1908303033. Nah, di sini saya akan mereview buku yang diberi tugas oleh dosen pendidikan kewarganegaraan oleh dosen pengampunya itu Ibu Risla Diba MPD. Nah, beliau itu selaku dosen pendidikan kewarganegaraan di kelas saya, di jurusan saya gitu khususnya. Nah, saya itu dari jurusan AFI 2B, dari Akidah Filsafat Islam semester 2, dan kelasnya itu kelas B. Saya akan mereview buku tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, implementasi nilai-nilai karakter bangsa di sini. Saya mereview buku dari karya Dr. Haji Syahrial Sarbaini MA. Nah, tentunya beliau pun tidak sendiri untuk buku ini bisa terbit. Nah, di sini pun tertuliskan bahwa dari karyanya itu dari karya Dr. Haji Syahrial Sarbaini MA. Nah, sebagai editornya itu Risman Sikumbang, dan desain covernya itu Imam H. Pramono. Terus untuk desain isinya itu Bambang A. Nah, buku ini diterbitkan oleh Galia Indonesia dari cetakan kedua edisi ketiga. Tentunya buku ini menurut saya sih gimana ya, untuk perguruan tinggi, khususnya untuk perguruan tinggi ya, di sini untuk pendidikan Pancasila itu cukup menjangkau gitu pembahasannya tuh. Nah, di sini covernya itu seperti ini. Nah, sini ada warna merah, lambang Garuda, di sini warna merah putih, lambangkan bendera Indonesia gitu, seperti itu. Nah, buku ini tebal halamannya itu berapa ya? Halamannya itu 277 halaman. Tebal banget. 277 halaman dengan subbabnya itu berapa bab ya? Nah, dengan bab-babnya itu ada bab sampai bab 9 bab dari buku ini. Tentunya lama kali ya untuk menerbitkan buku ini. Dari pembahasan di sini ada yang pertama itu kata pengantar, daftar isi, dan bab satunya itu pendahuluan, dan bab 2-nya itu Pancasila sebagai sistem filsafat, dan bab 3-nya itu Pancasila sebagai etika politik. Nah, dari bab 4 dari buku ini menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara gitu. Nah, untuk bab 5-nya itu Pancasila sebagai ideologi nasional. Dan untuk bab 6-nya itu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan untuk bab 7-nya itu Pancasila dalam konteks ketataan negara. Nah, untuk bab 8-nya itu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, untuk bab 9-nya yang terakhir itu Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, tentunya dari bab 1 juga itu masih banyak pembahasannya. Itu dari pertama pendahuluan itu tentang dibagi berapa ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ini lagi. Nah, yang pertama itu menjelaskan tentang latar belakang
pendidikan Pancasila di perguruan tinggi umum, itu dari bab 1, bagian-bagian dari bab 1. Nah, untuk yang kedua itu dasar-dasar pendidikan Pancasila. Nah, untuk yang ketiga tujuan penyelenggara. Nah, untuk yang keempat itu capaian pembelajaran. Nah, untuk yang kelima metode pembelajaran. Yang keenam Pancasila sebagai dasar dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuhnya itu pendidikan Pancasila di perguruan tinggi umum sebagai dasar nilai dan pedoman berkarya bagi lulusan. Nah, itu baru bagian-bagian dari bab 1 gitu. Nah, sekarang ada juga dari bagian-bagian bab 2-nya itu, tapi di bagian bab 2 itu menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, dari bab 2 ini ada bagiannya itu ada 3. Yang pertama cara berpikir filsafat, yang kedua pengertian Pancasila secara filsafat, dan yang ketiga itu nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, tentunya di bab-bab lain juga masih ada gitu bagian-bagiannya. Contohnya di bab 3 itu ada, di bab 3 itu menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika politik. Nah, bagian-bagian dari bab 3 itu ada 8 gitu, yang mungkin tidak akan saya sebutkan satu persatu. Nah, yang bagian bab 4 juga ada bagiannya itu, ada dalam penjelasan Pancasila sebagai dasar negara itu, di dalamnya masih ada lagi gitu. Yang pertama itu ada 3 dari bagian yang termasuk penjelasan dari pembahasan dari bab 4 itu ada 3. Nah, untuk bab 5 sendiri itu ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, dari bab 5 sendiri itu di dalamnya itu yang termasuk ke dalam pembahasan bab 5 itu ada 7 bagian. Nah, untuk bab 6 itu menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, di dalamnya itu ada macam-macamnya lagi gitu, ada bagian-bagiannya lagi, ada 5 bagian di dalam bab 6. Nah, untuk bab 7 itu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Nah, dari di sini ada dua bagian. Yang pertama itu yang termasuk ke dalam bab 7, yaitu sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu dinamika pelaksanaan Undang-Undang 1945. Nah, untuk bab 8 sendiri itu yang menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar-dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, di sini masih pembahasan di dalam bab ini ada ilmu dalam perspektif historis. Yang kedua itu beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat itu landasan pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang kelima itu Pancasila sebagai dasar nilai dan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang terakhir itu strategi pengembangan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi Pancasila sebagai dasar nilai gitu. Nah, dan yang bab 9 itu tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sini ada yang termasuk ke dalam pembahasan bab 9 itu, yang pertama karakter kebangsaan Indonesia, yang kedua karakter nasional dan globalisasi. Nah, yang ketiga itu Pancasila paradigma pembangunan. Ada yang keempat itu aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Nah, yang kelima itu masyarakat madani, dan yang terakhir itu globalisasi, dan ditutup lagi tentang dengan daftar pustaka, terus tentang penulis. Nah, gitu. Dari buku ini pun untuk bisa menerbitkan buku ini
banyak gitu daftar pustakanya tuh, dari referensi-referensi yang diambil dari buku ini tuh banyak, udah banyak lah. Jadi mungkin lama kali ya untuk bisa menerbitkan buku ini, bisa teman-teman lihat. Nah, ini daftar pustaka. Nah, bisa teman-teman lihat. Daftar pustakanya pun 3 lembar gitu, pasti ya banyak lah. Menurut saya sih pasti lama gitu untuk bisa menerbitkan buku ini. Nah, di sini sebagai penutup, dari penulisnya itu Dr. Haji Syahrial Sarbaini MA. Nah, PhD adalah dosen atau lektor kepala koordinator mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di Universitas Indonesia Esa Unggul, juga sebagai dosen di Universitas Mercu Buana MKU UNJ, FISIP Unip Budi Luhur, dan Pasca Sarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Itu telah menuliskan beberapa buku teks untuk mahasiswa dan umum. Penulis pernah sebagai penatar di BP7 DKI Jakarta dan pegawai di KBRI di Malaysia gitu. Sungguh luar biasa penulisnya itu ya, sebagai dosen juga, sebagai di bagian pasca sarjana juga. Nah, dosennya itu di beberapa perguruan tinggi gitu, yang salah satunya itu di Universitas Mercu Buana gitu, dan Universitas Indonesia itu. Tentunya beliau pun gitu tidak sendiri untuk bisa menerbitkan buku ini. Ada yang sebagai editornya, ada sebagai desain isinya, ada juga desain covernya gitu. Nah, untuk buku ini hak ciptanya itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dari isinya itu dilarang memperbanyak atau menyebarluaskan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dan penerbit Galia Indonesia gitu. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya undur diri. Saya Ibnu Fikri undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.